Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husin Aparin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian self leadership. Jadi self leadership itu adalah sebagai proses yang ada dalam diri seseorang untuk meningkatkan motivasi dan mengarahkan dirinya untuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan diharapkan orang lain kepadanya. Beberapa definisi lain yang senada yaitu proses mempengaruhi diri sendiri untuk memberikan arahan bagi diri sendiri atau self directing, dan memotivasi diri atau self motivation yang diperlukan untuk berperilaku dan bertindak dalam cara-cara yang sesuai. Proses mempengaruhi diri sendiri guna mengarahkan kognisi dan tindakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi lain tentang self leadership di atas memperlihatkan pentingnya kontrol seseorang atas motivasi, kognisi maupun tindakannya agar mampu melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab dengan baik. Ketika kontrol seseorang atas dirinya mampu menghasilkan tindakan yang diharapkan baik oleh dirinya maupun organisasinya, maka dapat dinyatakan bahwa individu tersebut memiliki derajat self leadership yang tinggi. Tetapi individu seperti ini belum tentu berprestasi dengan baik ketika organisasi tempatnya bekerja tidak kondusif bagi terjadinya self leadership. Berdasarkan penelitian Robert de Porte 1998, mereka yang memiliki derajat self leadership lebih tinggi serta motivasi kerja intrinsik. Dengan demikian, pemimpin puncak organisasi perlu menata ulang sejauh mana job enrichment dan job enrichment perlu diberlakukan dan kepada siapa ditunjukkan tanpa mengganggu pencapaian visi dan misi organisasi. Menurut Farkas and Fry yang dikutip Bos de Sim Junior, self leadership terdiri dari perilaku tertentu dan strategi kognitif yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja individu dan self leadership untuk sebuah self regulation. Menurut penulis, peningkatan efektivitas dan kinerja individu terjadi dikarenakan individu mampu dan mau melihat ke dalam dirinya melalui beberapa metode yang akan dibahas dalam uraian berikut guna mendapat sarana dan strategi yang diperlukan untuk memotivasi dan mengontrol perilaku dan pikirannya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Setelah melihat strategi dan metode self leadership dalam uraian berikut, dapat dinyatakan bahwa intisari dari self leadership terletak kepada kemauan dan kemampuan individu untuk melihat dan mencari diri sejujurnya, termasuk mengatur diri sendiri sehingga dapat didapatkan cara untuk mengerjakan sebuah aktivitas dengan baik sebagaimana yang diharapkan individu maupun dari pihak lain. Pengembangan diri melalui self leadership memang tidak mudah karena tidak semua orang mau dan mampu melakukan dialog dengan dirinya secara jujur tanpa ada justifikasi apapun. Selain itu, pengembangan self leadership tidak diperlukan semua orang, hanya berkenaan dengan adanya otonomi yang tinggi dalam pekerjaan. Faktor-faktor pendukung penerapan self leadership: yang pertama, urgensi. Situasi yang sangat urgen, kurang mendukung,
pengembangan kemampuan self leadership, karena dalam situasi seperti ini bentuk kemampuan yang tradisional akan lebih efektif untuk memecahkan masalah yang ada. Yang kedua, employee commitment. Ketika komitmen karyawan tidak dituntut tinggi, maka pengembangan kemampuan self leadership kurang diperlukan. Tetapi ketika organisasi berada dalam suatu yang memerlukan komitmen karyawan yang tinggi, maka pengembangan kemampuan self leadership akan tepat bagi organisasi untuk tetap eksis dalam situasi yang demikian. Yang ketiga, creativity. Bagi organisasi yang memerlukan derajat inovasi yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya atau melayani publik dengan cepat dan efektif, pengembangan kemampuan self leadership diperlukan. Adanya pemberian kebebasan dan kondisi dalam organisasi yang mendorong terciptanya pengembangan self leadership yang tinggi, dan juga situasi organisasi yang kondusif untuk saling berbagi pengaruh dengan rekan kerja dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, interdependency. Jumlah saling ketergantungan dalam sistem kerja sebuah organisasi akan mempengaruhi berapa besar proses self leadership yang diperlukan. Self leadership diperlukan ketika ketergantungan dalam melakukan tugas yang ada dalam organisasi tidak begitu tinggi. Dengan demikian, self leadership kurang memadai dilakukan dalam cakupan proses produksi tertentu di bidang manufaktur dan di mana derajat saling ketergantungan tinggi. Yang kelima, complexity. Semakin kompleks pekerjaan yang harus dilakukan, maka pengembangan kemampuan self leadership akan kurang efektif, karena dalam situasi seperti ini adalah mustahil satu orang mampu menguasai berbagai bidang sekaligus. Kalaupun terpaksa dilakukan, maka pengembangan self leadership sebaiknya dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan periodisasi pekerjaan kompleks itu. Tentu saja tetap disesuaikan dengan kemampuan individu terkait, dan hal ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Baiklah, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.